Selanjutnya adalah berbicara tentang contoh-contoh orang terdahulu yang mana mereka ingin merdeka, ingin menjadi seorang hamba yang merdeka. Kita sudah pernah dengar semua bagaimana kisah orang-orang terdahulu. Ada para sahabat Nabi, ada orang-orang sebelumnya juga, ya. Dahulu ada seorang yang mana dia dipaksa oleh seorang raja untuk menyembahnya. Kemudian orang ini tidak mau menuruti kemauan raja, tidak mau menyembah si raja ini. Akhirnya si raja ini kemudian murka, kemudian setelah itu si orang ini dilempar ke tengah laut. Dilempar di tengah laut, dan atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih melindungi dirinya dan dia pun selamat dari ombak di tengah laut itu. Kemudian dia kembali lagi dan si raja ini terkaget-kaget. Kenapa kau masih hidup? Iya, saya masih hidup karena ada yang menolongku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhanku satu-satunya dan dialah tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupanku sedikit pun. Inilah yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Ada juga misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk ikut menyembah patung-patung. Dan beliau tidak mau menyembah patung. Akhirnya sama bapaknya diusir dan diancam, kalau masih kamu berada di sini dan tidak berhenti, maka kamu akan saya bunuh, akan saya rajam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tetap pada pendiriannya. Akhirnya benar-benar Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya. Kemudian pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menunjukkan betapa yang mereka sembah itu ada sesuatu yang batil. Patung-patung yang selama ini mereka sembah itu ada suatu kebatilan. Dan Ibrahim alaihissalam menginginkan agar orang-orang terselamatkan dari belenggu dan dari penjajahan si raja ini. Akhirnya yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menghancurkan tatkala orang-orang sedang pergi. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang berada di tempat sembahyang orang-orang itu. Beliau hancurkan semua patung-patung yang kecil-kecil itu, dan hanya patung-patung yang besar yang beliau sisakan, tidak dihancurkan. Membuat orang-orang pada saat itu marah kepada Nabi Ibrahim. Apa yang kau lakukan, wahai Ibrahim? Saya tidak melakukan apapun. Yang menghancurkan adalah si patung yang besar-besar ini. Kau ini tidak masuk akal, wahai Ibrahim. Kamu ini tidak punya otak. Mana mungkin patung-patung ini bisa bergerak? Berbicara saja mereka tidak bisa, apalagi menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil ini. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, kalau saya tidak punya akal, maka Anda lebih tidak punya akal. Sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak mampu memberikan manfaat dan madarat, kalian sembah. Sedangkan Tuhan yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan dan mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kalian sembah. Inilah yang kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang paling merdeka. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah ummatan wahidah. Kemudian pada akhirnya beliau dihukum oleh raja dan hendak dibakar. Beliau tahu itu akan ada yang namanya hukuman. Beliau ingin merdeka, tetapi merdeka ada suatu konsekuensi yang besar yang harus beliau terima. Beliau harus dihukum dan harus dibakar. Dan subhanallah, ketika Nabi Ibrahim dibakar, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menolong beliau. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ingin beribadah kepadanya dan
ingin merdeka, tidak ingin diatur oleh siapapun. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah yang merdeka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya. Wallahu taala alam bissawab.